Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ahmad Fauzi, kelas 12 IPS 2. Mari kita bahas bab 1, kasus-kasus pelanggaran dan pengingkaran kewajiban warga negara. Bab topik pembahasan. Pertama, makna hak dan kewajiban warga negara. 2. Substansi hak dan kewajiban warga negara. 3. Kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. 3. Penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Selanjutnya, indikator ketercapaian topik 1 dan 2. Mengidentifikasi hakikat hak dan kewajiban warga negara. Menganalisis substansi hak dan kewajiban warga negara dalam nilai dasar Pancasila. Menganalisis substansi hak dan kewajiban warga negara dalam nilai instrumental Pancasila. Menganalisis substansi hak dan kewajiban warga negara dalam nilai praksis Pancasila. Makna hak asasi manusia dan hak warga negara. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia, sedangkan hak warga negara adalah seperangkat hak yang melekat dalam diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota dari sebuah negara. Perbedaan hak asasi manusia dan hak warga negara. Hak asasi manusia bersifat universal, artinya umum, tidak terkait oleh status kewarganegaraannya seseorang. Hak warga negara dibatasi oleh status kewargaan negaranya. Tidak semua hak warga negara merupakan hak asasi manusia, akan tetapi dapat dikatakan bahwa semua hak asasi manusia juga merupakan hak warga negara. Contoh, hak hidup merupakan hak asasi sekaligus hak warga negara. Jadi setiap orang memiliki hak untuk hidup. Hak untuk menduduki jabatan dalam pemerintahan di Indonesia adalah hak yang hanya berlaku bagi WNI dan tidak berlaku bagi warga negara asing. Perbedaan kewajiban asasi manusia dan kewajiban warga negara. Kewajiban asasi merupakan kewajiban dasar setiap orang terlepas dari status kewarganegaraannya yang dimiliki, sedangkan kewajiban warga negara dibatasi oleh status kewarganegaraannya seseorang. Konsep kewajiban warga negara cakupannya lebih luas karena meliputi pola kewajiban asasi. Contoh, kewajiban menghormati hak hidup merupakan kewajiban setiap orang terlepas apakah ia WNI atau bukan. Sedangkan kewajiban membela negara merupakan kewajiban yang hanya berlaku bagi warga negara Indonesia. Hubungan antara hak dan kewajiban warga negara. Hak dan kewajiban warga negara merupakan hal yang saling berkaitan. Seseorang mendapatkan haknya karena kewajibannya dipenuhi. Selain itu, seseorang mendapatkan haknya sebagai akibat dipenuhinya kewajiban oleh orang lain. Contoh, seorang mendapatkan haknya sebagai akibat dipenuhinya kewajiban oleh seorang lain, yaitu pelajar yang mendapatkan ilmu pengetahuan mendapatkan haknya setelah guru melaksanakan kewajiban memberikan pelajaran di kelas. Selanjutnya, substansi hak dan kewajiban warga negara. Pancasila menjamin hak asasi manusia melalui nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Nilai-nilai tersebut antara lain nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Hak dan kewajiban warga negara dalam nilai dasar Pancasila. Nilai dasar pada hakikatnya berkaitan dengan kelima sila Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Nilai dasar ini bersifat universal, tetap, dan melekat pada kelangsungan hidup bangsa dan negara. Hak dan kewajiban warga negara dalam UUD NKRI tahun 1945, pasal 26 UUD 1945, hak atas status kewarganegaraan.
Pasal 27 ayat 1 UUD 1945, persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Pasal 27 ayat 2 UUD 1945, hak warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pasal 27 ayat 3 UUD 1945, hak dan kewajiban bela negara. Pasal 28 UUD 1945, hak kebebasan berserikat, hak kebebasan berkumpul, serta hak kebebasan berpendapat. Pasal 29 UUD 1945, hak kemerdekaan memeluk agama. Pasal 30 UUD 1945, hak dan kewajiban untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 31 ayat 1 UUD 1945, hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan. Pasal 31 ayat 2 UUD 1945, kewajiban warga negara mengikuti pendidikan dan pemerintah wajib membiayainya. Pasal 31 ayat 3 UUD 1945, kewajiban pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional. Pasal 32 ayat 1 UUD 1945, hak warga negara untuk mengembangkan nilai-nilai budayanya. Pasal 32 ayat 2 UUD 1945, hak warga negara untuk mengembangkan dan menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pergaulan. Pasal 33 UUD 1945, hak warga negara atas usaha perekonomian dan hak untuk mendapatkan kemakmuran. Pasal 34 UUD 1945, hak mendapatkan kesejahteraan sosial meliputi jaminan sosial, jaminan kesehatan, dan fasilitas umum yang layak. Selanjutnya, hak dasar kewajiban warga negara dalam nilai praksis Pancasila. Nilai praksis merupakan perwujudan dari nilai-nilai instrumental. Dengan kata lain, nilai praksis merupakan realisasi dari ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang terwujud dalam sikap dan tindakan sehari-hari. Contoh sikap positif dalam nilai praksis Pancasila: saling menghormati dan bekerja sama antara umat beragama sesuai sila pertama Pancasila. Tenggang rasa kepada orang lain sesuai sila kedua Pancasila. Cinta tanah air dan bangsa sesuai sila ketiga Pancasila. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain sesuai sila keempat Pancasila. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban sesuai sila kelima Pancasila.